Halo, Assalamualaikum. Ada yang bisa dengar? Sudah bisa, Waalaikumsalam, Pak. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, Pak. alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak. Ini semester 1 ya? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Ini ada berapa orang sih yang hadir? Iya, Pak. Lihatnya bagaimana? Ada berapa kelas nih, Bang Dava di sini? Kenapa, Pak? Ada berapa mahasiswa maksud salah? Baru 64, Pak. 24? 64, Pak, baru yang join. 64? Iya, Pak. Ih, banyak banget ya. Berkurang tuh. Ini campur, Pak, BD, TI, sama SI. Kemungkinan 100-an lebih, Pak. Masya Allah. Kalau di kelas bagaimana itu? Ini enggak? Nah, itu dia, Pak. Karena mahasiswanya membludak, jadi minggu ini kemungkinan dilaksanain offline, Pak. Online. Online ya. Iya, iya. Iya, Pak. Oke, baik ya. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. salam sejahtera buat Waalaikumsalam. ya. Biasa awal-awal ini biasanya kalau belum pernah ketemu, saya perkenalan dulu ini ya. Tapi perkenalan satu persatu ini agak repot juga di Zoom meeting ini. Baik, saya perkenalkan dulu ya. Barangkali karena ini semester 1 belum pernah saya ajar. Saya coba share screen dulu nih. Bentar ya. Saya juga udah lupa nih, udah lama nggak pakai apa namanya. Nyari dulu. Nah, mata kuliah. Bentar ya. Screen. Wall protection. Oke deh, saya ambil ini dulu deh. Saya mau ambil untuk perkenalannya dulu aja ya. Aduh, kok ada gambar-gambar ini sih? Terbang, terbang. Pak, mana? Aduh, gue ya, saya harus buka dulu ini. Saya tutup dulu. Wah. Masya Allah, susah banget. Udah kelihatan dong materinya ini yang di-share? Tunggu. Belum, Pak. Belum ya? Ini Belum, udah Pak. bisa lihat? Sudah, Pak, Pak. sudah. Oke, baik. Perkenalkan dulu, saya Untung Surapati. Saya semester ini salah satunya diberikan mandat oleh CKI untuk mengajar Pancasila, kewarganegaraan, dan privasi data protection. Nah, kali ini untuk Pancasila kebetulan bertemu ya. Ini dari saya, latar belakangnya dari sarjana hukum, sarjana ekonomi, magister manajemen, magister hukum, MKom, dan ahli media. Ini perkenalan dulu ya di awal. Nah, ini pengalaman kerja saya tahun 90 saya
kepala di bidang medical record ya di sebuah rumah sakit. Kemudian 94 saya sebagai keuangan dan akunting. 96 dipindah ke HRD, kemudian 99 sebagai general manager, kemudian 2014 head legal and advocacy divisi. Kebetulan saya juga lawyer ya, pengacara di bawah kantor hukum Untung Surapati Law Firm and Partner. Kemudian pendiri lembaga bantuan hukum di Universitas Surya Dharma, Universitas Surya Dharma betul. Nah ini saat ini saya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Perkumpulan Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Perkumpulan para dosen, kemudian Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum di DPC Partai Amanat Nasional, sebagai pengacara dan konsultan hukum di Klub Hukum Elang Maut, kemudian sebagai Managing Partner untuk Surapati Law Firm and Partner. Pengalaman riwayat mengajar, saya dari tahun 2007 itu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika RSA. Kemudian mengajar juga di Universitas Pelita Bangsa. Kemudian 2018 adalah dosen Universitas Pamulang, juga mengajar di Akademi Kebidanan Paramamulya. Akhirnya 2018 sampai saat ini saya mengajar di Stikom CKI. Baik ya, itu perkenalan. Nanti saya coba untuk cari materi Pancasila dulu ya. Halo ya Bang. Sila. Ini apa nih? Close. Sabar ya. Nah, bulan. Ini udah jarang online jadi lupa ya. Ini kelihatan Bang? Kelihatan nggak, Daf? Kelihatan, Mbak. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Oke, diawali kita belajar dengan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila ini diberikan sejak mulai kita dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Apa yang diharapkan? Dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan Pancasila ini diberikan karena terjadinya fakta bahwa kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan tingkah laku. Makanya sampai perguruan tinggi tetap diberikan pendidikan mata kuliah Pancasila, karena pada kenyataannya bahwa
antara perkataan dan perbuatan tingkah laku ini adalah sangat berbeda. Gitu ya. Banyak kita lihat dalam kondisi di negara Indonesia pada saat ini. Sama-sama kita melihat bahwa banyak para pejabat yang terlibat korupsi. Pertanyaannya, apakah mereka tidak belajar Pancasila? Mereka sudah belajar jauh sebelum kita. Tapi apa yang mereka sudah pelajari mungkin lupa bahwa di situ ada nilai-nilai luhur yang harus dipegang, apalagi sebagai pejabat negara. Sehingga konsep Pancasila ini yang pernah dipelajari hanya tinggal retorika belaka. Tak lagi melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Maka itu berangkat dari fakta kemerosotan ini untuk penghayatan nilai-nilai Pancasila, maka materi mata kuliah Pancasila tetap diadakan. Kemudian terjadinya kemerosotan penghayatan nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial dan di hampir semua profesi. Semua terjadi kemerosotan. Dari semua lini telah terjadi kerugian-kerugian oleh negara yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di pemerintahan maupun swasta. Nah, fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan semua lini, mulai dari pejabat pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Catatan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 ada 277 gubernur, wali kota, dan bupati yang terlibat korupsi dan 3.000 anggota DPD terjerat hukum. Bapak maaf Pak, di kita Ya. slide-nya masih di pengantar privasi. Loh, tadi katanya udah lihat. Berarti belum keluar ininya ya? Masih di pengantar privasi slide-nya, Pak. Masya Allah. Sebentar. Iya Pak, benar Pak. Makanya tadi saya bilang sudah belum, ternyata belum ya, belum keluar. Maaf Pak, udah keluar Pak, cuma slide-nya belum keganti Pak. Iya, slide-nya masih doang, tadi Pak. ya. Iya. Baik. Aduh, Masya Allah. Maaf ya. Ya maaf juga ya Pak dipotong ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Daripada nanti udah panjang lebar. Kalau ini gimana? Masih di Sudah Pak. pemerosotan penghayatan nilai Pancasila. Pancasila ini ya. Oke. Udah. Baik, saya ulangin ya biar enak, biar nyambung nih. Iya, Pak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kemerosotan penghayatan nilai Pancasila dapat kita saksikan di semua bidang kehidupan, dari kelas sosial dan di hampir semua profesi. Paling jelas, ada fakta yang paling jelas ada korupsi yang dilakukan di semua lini, mulai dari pejabat, pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Catatan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 ada 277 gubernur, wali kota, dan bupati yang terlibat korupsi dan 3.000 anggota DPRD terjerat hukum. Dalam kurun waktu yang sama terdapat 137 anggota DPRD provinsi dan 1.050 anggota DPRD kabupaten terlibat korupsi. Ini menurut Suara Pembaruan 9 Desember 2013. Kasus terbaru mengguncang seluruh kehidupan bangsa
tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akhil Mukhtar, karena dugaan terlibat suap, merupakan fakta betapa nilai Pancasila hanya menjadi hiasan bibir kala pejabat mengucapkan sumpah jabatan. Selain kasus korupsi, patut disebutkan beberapa gejala yang mencerminkan kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila, seperti kerusuhan dan sengketa berlatar belakang sara, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, ketakmampuan golongan rendah untuk masuk jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, berbagai macam dan tingkat kriminalitas, diskriminasi perempuan, dan undang-undang dan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini semua berangkat dari kenapa Pancasila masih tetap dipelajari sampai perguruan tinggi, dengan harapan minimal untuk generasi yang akan datang selalu mengingat akan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, apakah mereka tidak belajar Pancasila? Mereka sudah belajar lebih dulu daripada kita. Tapi itu tadi yang disampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah runtuh yang terdapat dalam sumpah jabatan pada saat mereka dilantik sebagai pejabat. Hanya tinggal retorika dan hiasan bibir belaka. Nah, sistem ekonomi Indonesia yang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai demokrasi ekonomi yang berlandaskan gotong royong, pada prakteknya lebih condong ke sistem ekonomi liberal yang makin memarginalkan kelas bawah. Kesenjangan ekonomi tampak dengan jelas karena dalam sistem liberal seperti ini hanya orang-orang kaya yang tambah kaya, sebaliknya orang miskin makin terpuruk. Jadi kalau Anda pernah dengar lagunya Rhoma Irama, itu betul ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini. Sampai detik terakhir adanya demo mahasiswa kemarin. Satu terbukti kondisi keadaan saat ini di lapangan. Bahwa kekayaan tanah tumpah darah Indonesia yang sebetulnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat dikuasai oleh pihak asing dan konco-konconya orang-orang kaya. Padahal di sana tertuang nilai-nilai dalam kandungan Pancasila bahwa kekayaan negara dikuasai oleh negara dan sepenuhnya akan diberikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya di lapangan semua ini berbanding terbalik. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme, yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Kemudian materialisme, hedonisme, konsumtivisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah dan sedang menerjang sudut-sudut terpencil di Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab dirasakan pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dia di atas, maka dirasa perlu pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan dan tetap digunakan sampai saat ini dalam tingkat-tingkat pendidikan, mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi. Ntar saya minum dulu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan yang baru saja disampaikan? Halo? Masih di sana kan semua ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Ya, Masih, Pak. Pak. Ada nggak yang Masih, mau Pak. didiskusikan? Masih, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Cukup, Lanjut aja. Pak. Oke.
Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman secara benar akan Pancasila. Tidak disadari, sering Pancasila yang diajarkan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Secara objektif ilmiah, bahwa Pancasila adalah paham filsafat yang dapat diuraikan dan diterima secara rasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah. Pertama, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan Pancasila sebagai landasan pengenalan mahasiswa terhadap ideologi negara. Jadi terutama yang 4 ini adalah sangat penting. Pendidikan agama supaya generasi muda, mahasiswa mengetahui nilai-nilai norma agama, kesopanan terhadap mahasiswa itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan menambahkan wawasan bagaimana pentingnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bahasa Indonesia tentunya mempertajam lisan dalam kondisi berbahasa yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Serta tambahan, bahasa Inggris merupakan bahasa pertama dunia yang wajib dikuasai oleh para mahasiswa untuk memberikan wawasan nanti dalam terjun ke masyarakat, khususnya dalam bidang suatu pekerjaan tertentu. Kemudian Direktorat Pendidikan Tinggi dalam surat keputusan nomor 43 keputusan 26 memutuskan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Jadi pengembangan kepribadian pun bukan merupakan kebijakan dari perguruan tinggi, tapi adalah merupakan bentuk implementasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi untuk menerapkan mata kuliah pengembangan kepribadian yang dimana termaktub di dalamnya adanya pendidikan Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila yang mana? Pertanyaan ini masuk akal karena Indonesia pernah memiliki 3 undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang memuat bahwa Pancasila pada pembukaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikeluarkanlah instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila yang resmi adalah Pancasila yang tata urutan sila-silanya terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan.
Bapak, itu RIS itu Republik Indonesia Serikat ya, Pak? Betul. Kalau UUDS berarti Undang-Undang Dasar Serikat, Mana? Bentar. S-nya. Yang UUDS. Oh, Undang-Undang Dasar sementara. Oh, itu sementara. Ya. Kalau RIS, Republik Indonesia Serikat. Indonesia Ya. Serikat. Pernah Oke. kita dulu pada tahun 1949. Ada lagi? Pak, Ya, kenapa? emang Pancasila itu ideologi negara, Pak? Iya, termasuk salah satunya adalah ideologi negara. Tapi Soeharto pernah bilang bukan, Pak. Kata Rocky Gerung bukan, Pak. Itu falsafat negara, Pak. Oke, itu untuk yang ke sini, pada masa-masa saya dulu, bahwa Pancasila adalah termasuk ideologi negara. Saya juga pernah mendengar itu, terutama kalau suatu saya belum pernah dengar, tapi kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila adalah sebagai filsafat negara. Itu temuan dia yang ke sini ya. Tetapi di dalam undang-undang yang pernah kita baca, bahwa Pancasila termasuk adalah ideologi negara. Adapun Rocky Gerung mengatakan seperti itu, ya menurut dia karena dia kan termasuk orang filsafat ya, bisa jadi saja. Cuman sayangnya kan itu tidak di apa namanya, apa ya kalau istilahnya tuh dibukukan gitu ya. Tidak dibukukan. Karena memang rumusan Pancasilanya di awal sudah mengatakan bahwa Pancasila termasuk di negara. Pancasila adalah falsafat pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu benar. Rocky Gerung mengatakan juga benar. Tapi Pancasila sebagai ideologi negara juga menurut saya benar. Karena ini sudah tertuang dalam undang-undang. Tapi kalau misalkan... Kalau nggak salah, Gimana? kalau Ya, nggak Bang? salah juga Rocky Gerung kalau Pancasila itu terdiri dari beberapa filsafat ya, Pak ya. Kayak satu filsafat ini gitu. Jadi Kayak sejarahnya apa alit yang disampaikan Rocky Gerung itu mengatakan bahwa dia berpandangan bahwa apa namanya rumusan Pancasila termasuk dari filsafat-filsafat yang diambil kemudian diolah difilter maka muncullah jadi 5 sila tersebut. Ada benarnya juga sih dia kalau kita berangkat dari situ karena dia bahwa Pancasila itu adalah dari filsafat-filsafat yang diambil kemudian difilter. Nanti akan kita lihat ya sebelum terjadinya Pancasila seperti 5 sila yang sekarang ini ada beberapa perbedaan itu. Yang sampai akhirnya melalui pembenahan terjadilah Pancasila yang sekarang yang kita kenal yang 5 sila itu. Saya sebenarnya lebih setuju bahwa apa namanya Pancasila adalah sebuah filsafat karena memang berangkat dari apa namanya pilah-pilahan para filsafat waktu itu. Cuman kan sayangnya untuk dikatakan sebagai filsafat tidak dituangkan di dalam undang-undang ininya, Undang-Undang Dasar 45-nya. Yang dituangkan itu pada saat itu adalah bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara, kemudian sebagai ciri khas bangsa. Ada lagi? saya juga pernah baca di beberapa buku gitu katanya Soekarno itu nggak nyebut Pancasila itu ideologi negara, Pak. Halo, Bang, agak putus tadi, Bang. Saya pernah baca di buku Ya, gitu, siap. Pak. Buku. Terus katanya Soekarno itu nggak nyebut Pancasila itu ideologi negara. Tidak pernah menyebut ya. Iya. Tapi kalau itu kan saya belum pernah ketemu memang untuk dia mendengarkan pidato-pidatonya untuk menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Tapi saya pernah baca dalam satu undang-undang, salah satunya adalah nanti saya kalau nggak salah ada di bukunya ini ya, nanti saya akan periksa lagi apa di buku PDF saya ini apa di mana nanti kita cari bahwa dalam apa namanya catatan undang-undang bahwa ada disebutkan bahwa salah satunya adalah Pancasila juga merupakan sebagai ideologi negara. Mudah-mudahan nanti kita ketemu nih. Kalau memang
tidak sesuai dengan kondisi bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, harusnya para anggota-anggota MPR DPR itu mengkaji kembali, ya kan? Dan dirumuskan lagi di dalam undang-undang. Kalau memang bukan sebagai ideologi negara atau memang hanya sebagai falsafah. Saya setuju Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila merupakan falsafah falsafah bangsa. Nanti kita Filsafat bangsa, Pak. ya Sebagai filsafat bangsa. kurang jelas, Pak. Filsafat. Filsafat, Pak. Iya, filsafat, bukan falsafah, sorry. Sebenarnya sama aja Pak, falsafah filsafat Pak. Iya. Tapi kan ada yang lebih senang menyatakan tadi apa? Filsafat tadi ya, barusan yang Mbak tadi. Iya, filsafat. Oke, ada lagi? Enggak Pak, enggak ada Pak. Lanjut Pak. Kita lanjut dulu ya. Oke, sementara lanjut saya mau absen dulu ya. Takut nggak keburu nih, 14. Karena Oke, ini banyak Pak. ini. Nah, ini caranya gimana? Saya belum tahu juga nih. Saya harus kecilkan dulu apa gimana nih? Apa itu? Nggak bisa. Bagaimana? Ini susah juga ya mau ke siakatnya ya. Oh ya Bang. Ini absennya banyak ya, ada 3 jurusan ya.
Ada tadi dia. Iya, Pak. Dipanggil namanya saya nomor nggak lama udah kelar pelajarannya dia ngecek ya. Bagi nomor guru agama tuh. Itu tadi nggak nongol. Udah minta diabsenin. Lah udah telat lah ya. Hei, Jamet, bocor tuh mic-nya. Tuh mic-nya bocor tuh, Hei. Bang, mic-nya bocor bang, itu bang, tolong bang. Itu matiin itu mic-nya. Mas, mic-nya matiin, Mas. Aduh. Jilian Rahma ada nggak? Hadir pak, hadir. Hadir pak. Septian, Hadir Pak, hadir. Hadir Septian. Ananda Ammar, Hadir pak, saya pak, Nanda Amal hadir pak. Raihan Fatir, Raihan Fatiri, Hadir, Pak. Muhammad Firdaus. Hadir Pak, hadir. Kok suaranya sama aja? Hadir, Pak. Suaranya sama aja. Iya. Hadir Pak, saya Pak, Daus Pak. Navia para Dina Zahra. Hadir Pak, hadir. Iya, jangan yang cowok suaranya, harus cari yang cewek ya. Adelia Citra. Adelia Citra. Bagas Eriko. Hadir Pak. Hadir, Pak, Bagas Eriko. Citra. Hadir Pak. Oh iya. Awas jangan keliru, jangan suara anak laki ya. Gak bukan Pak. Nazwa Ramadhani. Hadir Pak. Oh hadir, Nazwa Ramadhani. Cewek apa cowok sih ini? Cewek. Kalau Ramadona baru cowok ya. Paros Rosi Hidayat. Hadir Pak. Siva Indriani. Saya Pak. Zafia Sandra. Hadir Pak. Rizky Tananda. Muhammad Bagus Nugroho. Piozi Pandaiko. Hadir Pak. Irza Rahmat. Hadir Pak. Irza Rahmat hadir. Hadir Pak. Muhammad Krisnaldi. Hadir pak. Juga ini ya. Sekarang mau buset pada nge-laptop orang aja. Iya, makanya lu juga ikut. Apa itu? Nge-lab. Riza Aditya. Hadir Pak, hadir. Fatih Rahman. Hadir. Hadir pak. Farhan Pratama. Hadir, Pak, hadir. Naufal Putra. Hadir, Pak. Panji Asmoro.
Hadir Pak, hadir. Salman Farisi. Faiz Amirul Jihad. Maaf Pak, Salman Hadir, Al-Farsi Pak. yang mana Pak? Soalnya sini ada 2. Yang nomor NIM terakhir 025. Pak. Hadir Pak, hadir. Yang udah di absen boleh keluar Pak. Hah? Wah, sembarangan itu Pak, mau keluar Pak, katanya habis di absen Pak. Oh ya keluar aja nggak apa-apa. Tandain Pak. Faiz Amirul Jihad. Hadir Pak, hadir. Hadir. Jasmine Mauludina. Hadir, Pak. Alisa Humairah. Hadir, Pak. Siapa itu? Anissa Umairah, Pak, hadir. Oke. Jasmine. Hadir. Nah, kalau ini kan berubah suaranya. Beda. Keisa. Hadir, Pak, hadir. Zaki Baihaki. Hadir Pak, hadir. Alika. Hadir, Pak. Siapa, Pak? Hadir, Pak. Alika Nisi Saskia. Hadir, Pak. Husna Fatimah. Hadir, Pak. Muhammad Rifaldi Lubis. Muhammad Rifaldi Lubis nggak ada ya? Adi Wildan Raja. Hadir Pak. Karnavaro Azuri Firmansyah. Hadir Pak, hadir. Anastasia Nursila. Stephen Andriano Siburian. Hadir Pak. Pak. Anastasia Nursila. Saya. Ada nggak? Ada. Muhammad Tegar Irwansyah. Hadir Pak, hadir. Alvin Febrian. Ya Pak. Rifal Awaludin. Hadir Pak. Muhammad Fadli Effendi. Hadir Pak. Adnan Darayan. Hadir Pak. Waduh, 40 orang. Yang belum dipanggil siapa nih, TI? Belum dipanggil Pak. Belum Pak. Udah semua Pak. Saya Pak. Ripadi Lubis ada nggak? Amar. Ripadi Lubis ada? Lubis ada nggak Lubis? Anastasia Lubis Nursila. tuh, siapa tuh? Bisa, Pak, belum, Pak? Anastasia Nursila ada nggak? Ada. Nggak ada. Ada, ini saya. Woi, Anastasia Nursila ada nggak? Nggak ada kali, Pak. Saya demen gua jujur di sini. Lubis nggak ada juga. Oke, siapa lagi nih ya? Rizkita Ananda. Mulia Damayanti, Pak, belum. Udah Mulia Pak, Damayanti. Esi. Rizkita nggak ada. Oke, nggak ada ya. Rizkita Ananda ya. Bagus Nugroho, Muhammad Bagus Nugroho. Oke, nggak ada. Oke, udah semua saya simpan. Mulia Damayanti, Pak, TI, Mulia Damayanti. Siapa? Ya. Mulia Siapa? Damayanti. Saya, Pak, Damayanti. Anastasia Nursila, TI. Saya Pak, TI belum. Muhammad Rizky Pak. Ini TI ini. Tunggu dulu. Saya, Pak, Anastasia Saya Nursila. Pak. Anastasia. Nggak pernah baca tadi. Nggak pernah baca tadi. Ih, Bapak udah baca. Saya, Mulia Damayanti. Tapi jadi absen belum tadi? Udah.
Ya kalau di absen mah udah tuh. Bapak maaf yang belum ada namanya berarti yang KRS-nya belum di ACC, Pak. Mungkin nanti di Oh, absen di chat aja, Pak, yang belum dipanggil. Tapi orangnya hadir. tuh nggak ada. Ini udah lengkap semua. Pak, Makin Bagus banyak lagi dong ya. HP-nya dicopet, Pak. HP-nya dicopet, Bagus Nugroho. Bagus Nugroho dicopet. Kok tukang copet kena copet sih? Kok pada kamu ada Gimana? Tukang copet kecopet. Ini TI ya, sekarang apa ini? Bisnis digital. SI, BD nggak ada orangnya. Pak, saya TI belum di absen, Pak. Tunggu dulu SI mana ya? Pak SI Yang belum, Pak. teknik informatika yang sudah kalau Ya, mau SI jadi buangan keluar dong. aja ya. Bang, BD ada orangnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah Udah diupdate, absen, Pak. yang TI yang Makasih, sudah Pak. di absen mau keluar aja. BD ada, Pak, orangnya, Pak. Makasih, Pak. Tunggu dulu. Pak, SI dulu, Pak. BD, Pak. BD, Pak. BD. Pak, BD yang Boy, dikit, boy. Pak. BD hadir, Pak, BD. Minoritas. BD minoritas. WNJ, Pak, WNJ. Ini sih ada 3 nih, harus bikin baru lagi. Aduh. Kenapa nggak jadi satu aja? Juga belum mandi. Pak, kalau udah selesai boleh keluar, Pak. Ya BD. keluar aja bang. Biar nggak Baik, Bos. menemuin. Biar nggak menemuin, keluar aja. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Dulu ya. Mana lagi ada? Simpan. Ini SI ya, masih bikin dulu ya. Kacau dunia persilatan. Presensi kelas. Masih juga sama. Muhammad Azmi. Ya. SI ya, Muhammad Azmi. Saya, Pak, hadir. Yuli Diansari. Yuli Diansari, Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Halo, Pak Agem. Muhammad Rizki hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muammar, Pak. Pak Muhammad Rizky, Pak. Hadir, Pak. Ya, Yuli Diansari. Yuli Diansari nggak ada. Adam Firdaus. Saya Pak. Saya ganti filter dulu, Pak. Pak yang jadi sapi, Pak. Saya Pak. Adam Firdaus ya. Salah filter. Yang jadi sapi, Pak. Shika Dewi. Pak Mabi, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Saifullah. Ahmad Saifullah. Hadir, Pak, hadir. Arifin Irham. Hadir, Pak. Panji Ardiansyah. Hadir, Pak. Ahmad Fadilah Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Oh, waktu udah habis ini buat ngabsen doang ya banyak. Ismatus Zahwan Muhammad Azuri. Hadir, Pak, hadir. Pak. Saya, Pak, hadir. Adrian Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Udah keluar yang udah hadir ya. Rasa Abiansah. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Alfi. Muhammad Alifi Ariansah. Hadir, Pak, hadir. Ardian Reksa. Apatar. Hadir, Pak.
Anissa Putri. Hadir, Pak. Kesa Amelia. Kesa Amelia. Hadir, Pak. Inge Destiara. Hadir, Pak. Anjani Novitasari. Maria Winata. Hadir, Pak. Hadir. Yang siapa itu? Anjani Novitasari. Hadir, Pak. Maria Winata. Hadir juga. Anjani Mahdafikia. Hadir, Pak. Sama-sama Anjani ya, padahal suaranya beda. Dwi Prihandini. Hadir, Pak. Ahmad. Rama Saputra. Iya Pak, hadir Pak. Muhammad Lutfi Nadib. Hadir Pak, ada. Aisyah Nita Irli. Hadir, Pak. Pak, si Ajwa belum mandi, Pak. Fatan Rizky. Hadir Pak, hadir. Julia Herviana Putri. Hadir, Pak. Pak, makasih, Pak. Yulia Rahma Andini. Hadir, Pak. Oka Rizky. Hadir. Oka Rizky hadir. Kelihatan ya. Marsha Anindita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sefian Sakir Alabit. Hadir, Pak. Zulfasa. Hadir, Pak. Zulfasa cewek apa cowok sih? Zulfasa. Hadir, Pak. Cewek ya? Iya. Kenia, Najwa. Hadir. Sarah Amalia. Hadir, Pak. Nakisa Maharani. Hadir, Pak. Diki Alfiansah. Hadir Pak. Handayani, Disna Handayani. Hadir, Pak. Zalika Arafin Azura. Susilawati. Hadir, Pak. Zalika. Hadir, Oh, Zalika hadir juga ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Rasa Erlangga. Hadir Pak, Muhammad hadir Rasa Erlangga. Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Yang belum dipanggil siapa? Aku, Pak. Ratu. Saya, Pak. Belum, Saya Pak. belum, Pak. Saya belum, Adalah Pak. Putri. Saya belum. Aku belum, Pak. Saya belum, Pak. Saya Saya Pak. belum, saya belum, saya Hidup Jokowi. saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Aku Ratu. Dua kali. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Adian Resa Linardi ada? Pak, saya Pak. Adian Resa Linardi. Adian Resa. Pak, maaf Pak, itu kan ada yang belum dia ini ya ACC KRS ya Pak. Jadi nggak masuk ke list absen itu Pak. Database. Iya, kalau nggak adanya nanti diurus saja, biar nanti ngasih Oh iya tahu. Pak, iya Pak. Saya dulu Pak absen Pak. Pak, aku dulu, Pak. Ratu Saya adalah udah Putri. absen di komentar, Pak. Kolom komentar. Catatan aja Pak, itu udah pada Ya, aku di udah komen, Pak. Pak, di kolom komentar aja. Pak itu udah nggak absen di kolom komentar Pak. Pak. Nih, sekarang saya absen Adian Reksa Linardi ada nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada ya. Susi, Pak. Kalau Di yang kolom nggak ada di komentar, sini, Pak. saya nggak bisa masukin. Susi udah, Susi. Nggak bisa, berarti ini sudah nih ini ya. Susi Ada kita. yang belum ada, coba ke FO nanti tanyain. Sekarang jurusan apa ini?
BD Pak, BD. Oh, minoritas. Jurusan demam berdarah ya, BD. Pak, makasih Pak. Iya. Oke BD Bang, Pak, mau pulang minoritas. aja Bang. BD ada berapa orang sih? BD kira-kira 17 atau 18, Pak. Buset, banyak juga 100. Minoritas. Oh, minoritas juga bahaya loh kalau sudah bergerak dia. Pembulian itu Bang, bilang minoritas Bang, lapor Bang. Nah. Fatih Pak, Fatih, SI. SI, nggak ada nama lo. BD aja dulu Pak, BD Pak. KRC belum di ACC. SI. Pak lanjut BD Pak. Pak, BD aja dulu Pak. BD, Pak. Pak, makasih ya Pak. BD aja Pak. Murah rezeki sehat selalu. Makasih Pak. Emang udah dipanggil, makasih aja. Bapak bisa. Jaya Sugiarto, BD. Ada nggak? Salman Al-Farisi. Hadir Pak. Kan beda. Dia di BD, yang satu yang di itu ya. Deandra. Hadir Pak. Hadir Pak. Jaya Sugiarto? Nggak ada. Yusuf Ahmad Ramadan. Hadir Pak. Abdurrahman Almahi. Hadir Pak. Zevana Girsang. Pandi Rahmat. Vira Rainiti. Hadir Pak. Oke. Enak juga ini. Alaina Almardiah Hikman. Hadir Pak, hadir. Bun, ini Sunda kenapa Bun bangkunya? Siti Mariam. Muhammad Raja Lalo Ritonga. Hadir Pak. Siti Mariam hadir Pak. Cewek ya? Siti Mariam Pak. Oh. Kalau Raja Lalo Ritonga? Nggak ada. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Siapa? Raja Lalu Ritonga. Ritonga. Oh ya, oke. Iya Pak, hadir Pak. Gaisu Raya. Hadir. Peren Kirana. M. Paris Al-Fatih. Hadir Pak. Habis buat ngabsen doang ya, habis 100 orang. Diva Nur Alivia. Hadir Pak. Muhammad Pandu Satrio. Hadir Pak, hadir Pak. Siti Aisyah. Hadir Pak. Febrianti Zahra. Hadir Pak, hadir. Aduh, sedih amat. Feren Kirana Fasa. Nggak ada ya. Zevana Girsang. Pandi Rahmat. Oke, nggak ada lagi. Saya simpan ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Tarik dulu. Terima kasih. Selamat. Saya belum Pak. Semangat ya Pak. Selamat sore. Mas, Mbak, mohon di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Pak. Ya, Assalamualaikum. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Hadir. Saya belum di absen Pak. Makasih semuanya. Love you, love you. Pak. Saya Canaya Zahra Pak belum Pak. Pak, saya belum Pak. SI apa TI? Saya SI Pak, Canaya Azahra. SI Pak. SI? Iya saya SI. Izin Pak. Lah tadi saya tanya SI nggak bilang. Apa Tadi lemot Pak jaringannya Pak. Keluar. Sama Pak, saya juga Pak.
Namanya Bos ada yang nggak di nggak sini? ada Pak? namanya Pak, di jadi list aja benar. dulu di grup itu. SI yang nggak ada namanya di list dulu di grup nanti Iya, dikirim. nggak ada di sini namanya. Pak, permisi Nama Pak, saya mohon ada Pak di izin. itu Pak. Pak, Konfir ke Mas Aji kalau yang nggak ada namanya. Iya, betul. Iya dibuat list Kak, dulu di grup itu. Kak, tuh, Oh, ya udah. ini sih mohon izin, bisa diem dulu, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Oke, Pak, mohon izin Pak, saya speak up. Kenapa? Ini kan banyak yang mahasiswa yang nggak ada namanya ya di absen. Iya. Nah itu setahu saya itu ada namanya kelas lagi Pak. Itu kan yang ada namanya itu di A1 ya kelasnya. Enggak, kalau A1 itu masalah yang siang. Iya. Nah karena kebetulan kapasitasnya A1 itu udah penuh Pak. Kemarin Mas Aji nyaranin itu ngisi KRS-nya di kelas A2 Pak. Mana ada A2 Bang? Ada Pak di Siakat. Itu jam berapa kalau A2 itu? A2 sama Pak, sebentar. Yang setahu saya dari dulu ngajar di sini A1, B1 sama C1. Iya. Karena mahasiswanya kan membludak ya Pak. Banyak juga Sini jadi nih, coba ya. Di mana nih saya harus nyarinya kalau A2 nih? Nanti Anda bisa kelihatan nggak di sini coba sebentar? Di saya kelihatan Pak. Nah, Anda ini saya kelihatan nggak? Ada nggak? Yang saya tampilkan ini ada kelihatan nggak Bang? Maaf Pak, ini belum keganti Pak. Oh, belum keganti. Bapak, ya? iya. Nih. Oke. Bapak, mohon izin. Ini sekarang kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini A1, B1, Iya. A1, B1, A1, B1. Izin Pak. Coba apa tuh yang di searchingan cari kelas kuliah Pancasila Pak? Ini, nih. Ini yang saya ngajar nih. Coba Anda perhatikan di situ. Nih, ini A1, Pancasila A1, Pancasila B1. Pancasila A1, Pancasila A1. Nggak ada A2. Gimana Bang? Oke Pak, nanti diselesain dulu aja nih kelasnya ya. Nanti saya bantu untuk absensi. Oh gitu. Iya, untuk kakak-kakak. ya? Iya Pak. Untuk mbak-mbak sama abang-abang tenang dulu ya, nggak usah berasa kerusuk. Oke. Pasti dibantu kok untuk absensi. Ya. Ya, udah gitu ya sudah ya. Ya Pak. Oke, makasih. Selamat sore, assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam.